Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila hadratin Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Sakandari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balawati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum min al-ardi amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharun in hadha illa malakun karim. Man lam yashkurillah faqad ta'arrada bi jawaliha wa man sakkaruha faqad qayyadaha bi iqaliha. Allahul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah M3CV, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa untuk beramal, untuk beribadah, diberi kesempatan waktu untuk menambah apa yang kita kerjakan ini. Semoga kelak ini sebagai wasilah untuk kita dalam keadaan husnul khotimah. Seperti ungkapan di mukadimah di awal, bahwa kita itu banyak-banyak harus beristighfar. Kenapa harus banyak-banyak beristighfar? Karena tidak berbanding lurus apa yang kita nikmati, apa yang kita banggakan. Antara kenikmatan yang Allah berikan dan apa yang kita amal yang kita banggakan itu tidak berbanding lurus. Ada seorang ulama yang qatun tidak pernah bermaksiat selama 70 tahun. Ketika dihisab, amalnya itu selama 70 tahun, dari tahajudnya, dari sholatnya, dari ujratnya, tidak sebanding dengan timbangan nikmat mata yang Allah berikan. Belum nikmat nafas tadi, belum nikmat yang lain. Makanya Syekh Ibnu Athaillah tadi menerangkan, saya kutip kembali, bahwa man lam yaskurin ni'ama, barang siapa tidak bersyukur dengan kenikmatan, faqad ta'arrada li jawaliha, maka orang tersebut seolah-olah menantang dirinya untuk segera dihilangkan kenikmatan itu. Waman sakaroha, dan barang siapa orang itu bersyukur atas nikmat, faqad qayyadaha biiqaliha, orang tersebut seperti mengikat dengan ikatan yang sangat kuat kenikmatan itu. Jadi kalau kenikmatan itu bisa terus ada pada kita, maka kita itu harus selalu bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Adapun kenapa kita tadi di awal mengutip surat Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu, bukan surat Yusuf, kisah. Mungkin bagi kalangan santri itu adalah ilmu
pelet ya. Pelet itu falama ra'ainahu akbarnahu. Tapi ada hikmah tersendiri kalau Syekh Ibnu Athaillah subhanallah Sakandari. Kenapa kita itu beribadah berat? Kenapa kita ketika diberi cobaan itu mengeluh? Kenapa kita itu tidak sabar dengan segala musibah, tidak syukur dengan apa yang diberikan? Karena satu, kita tidak bisa menikmati kehadiran, kita tidak bisa melihat bentuk keindahan yang Allah berikan atas dari musibah itu, atas dari kenikmatan itu. Sehingga seandainya kita mampu melihat kenikmatan yang Allah berikan, maka seandainya kita mampu melihat keindahan yang Allah berikan atas musibah itu, maka seperti perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf menampakkan diri, maka tangannya yang terpotong mengalirkan darah tidak akan terasa. Malah seandainya Nabi Yusuf itu tidak segera dikeluarkan, bukan hanya tangan yang terpotong, tidak terasa. Karena apa? Melihat bentuk keindahan Allah. Apalagi kalau kita langsung melihat Allah. Jadi keindahan, cobaan, kenikmatan, kalau kita bisa merasakan, bisa menikmati, oh ini adalah bentuk keindahan Allah, maka kita akan kepengen terus dicoba. Supaya apa? Kita selalu melihat keindahan-keindahan Allah. Sebagai contoh, kenapa dulu saya bergelimpang kenikmatan, sekarang saya istri saja tidak punya, hidup lontang-lantung kesana kemari. Tetapi ada bentuk keindahan di mana dia mampu datang kepada Allah, mampu bertakarub kepada Allah. Dulu dia sibuk dengan anak, dengan istri, dengan harta, sehingga dia melupakan Allah sebagai Tuhannya. Tetapi ketika itu semua dihilangkan, dia mampu datang, dia mampu bertakarub, dia mampu bermesraan dengan Allah dan menyebut nama Allah. Nikmat. Itulah kenikmatan yang sejati. Itulah bentuk keindahan. Seandainya dia mampu bahwa bertakarub kepada Allah itu nilainya sangat besar, kenikmatan dalam ibadah itu nilainya sangat besar, maka dia itu kepengen selalu dicoba, kepengen selalu hidupnya kelihatannya itu menderita. Tapi di balik penderitaan itu ada kenikmatan yang dia rasakan. Hanya dia ruhani dan Allah. Wali kan? Kamu itu bisa, oh apa itu gitu ya? Ya Pak. Enggak. Oh, ya kopi nanti mana kan is muka di mobil rada serius lagi. Santai banget, santai. Jam berapa ini? Bisa sih, sore jam 11 itu. Apa gua kopi maning? Urung diwaca, rada berat amat. Libur itu. Merah. Tanggal merah. Libur tak? Kamu urut ya? Lampu merah untuk tanggal merah gitu. Laka libur ya maksud mah. Masih anu kan. Nah, kaitannya itu jadi sekali lagi jamaah MTCP. Kita mulailah belajar mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu walaupun syukurnya mungkin tadi tidak terasa napas ketika bangun tidur, ya Allah terima kasih, ya Allah
saya masih dalam keadaan sehat, istriku sehat, anak-anakku sehat. Terima kasih ya Allah. Itu syukur. Pernahkah kita ketika bangun tidur berterima kasih kepada Allah? Karena pada suatu saat yakin ketika kita bangun tidur kita akan kehilangan orang yang kita cintai pada suatu saat. Bahkan kita akan kehilangan diri kita sendiri pada suatu saat itu pasti. Nah, sebelum datang saat itu ya kita mulai belajar mensyukuri. Supaya apa tadi? Man sakaroha, kalau orang itu mampu bersyukur, faqad qayyadaha bi iqabiha. Tadi keterangan yang sudah saya sampaikan di awal. Cinta kurang. Ya kira mau ngaji, cocoknya untuk ngomongan, ngerokok, harus balik. Kembali kempok. Balik ke kempok. Sunapa ko amin. Kamu di betul apa pemberi mangan kan jauh Pak. Orang senisi. Malah sampai. Nah, kaitannya bismillahirrahmanirrahim ning riki Ibnu Athaillah nerangaken menginginkan bahwa negara atau desa akhirat itu adalah tempat untuk balasan ibadah. Sedangkan dunia itu adalah tempat beramal. Kenapa Allah itu memberikan pahala di akhirat tidak diberikan di dunia? Karena dunia ini tidak akan bisa menampung apa yang Allah akan berikan kepada kita. Maka Allah menyimpannya di dunia di akhirat. Nah, kelanjutannya niriki kaitannya wonten ing atas masih berkaitan. Man wajada samrota amalihi ajilan. Man sapa wong wajada nemu iya si wong samrota amalihi ing buahe amale si wong ajilan hale nampak ning dunia. Ajilan ku gancang, ajilan hale nampak di dunia. Fahuwa mangka utawi iya man wajada dalilun iku sebagai bukti, iku sebagai indikator ala wujudi kubuli ingatasi anane diterima ajilan ing dalam akhirat. Barang siapa menemukan buah dari amalnya di dunia, maka itu sebagai bukti, sebagai dalil amal tersebut diterima di akhirat. Oke, istilah ini dikunci dikit ini. Kata-katanya. Ini kita baca saraya. Tapi jam siji kan ini. Kuat kan hal? Kuat. Jadi aku harus balik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niriki tak ulang maning CP Syekh Ibnu Athaillah. Man wajada sapa-sapa nemu ya si wong minal muridina nyatane saking murid kabeh, yaitu orang-orang yang berjalan menuju Allah. Samrota amalihi ing buai amale si wong endi min halawati nyatane saking manis
fihi ing dalam amal, wa na'imi bihi lan nikmat bihi ing dalam amal. Jadi kalau kita ketika beramal menemukan manis daripada amalan tersebut atau menemukan kenikmatan dari amalan tersebut, maka itu sebagai bukti ajilannya ketika dinampakkan di dunia itu sebagai bukti bahwa amal tersebut diterima dan ada isi pahalanya. Ketika kita mampu, ketika kita berzikir, kita terbawa dengan suasana zikir, menikmati setiap gerakan-gerakan yang kita gerakan, menikmati suara-suara yang kita lantunkan, enak rasanya, malah kita hatinya tersentuh, terbawa, disitulah menandakan bahwa amalmu itu diterima oleh Allah. Tapi lamun dodok ning kene kieu, waduh suwe temen. Pindaman. Hati dengan gerunak kudu harta-harta. Oh, menjelang manis status WA. Lagi zikir menjelang status WA lagi ngaji menjelang status WA. Iki menunjukkan bahwa tidak ada kemanisan dalam beramal, maka tidak ada bagian di akhirat. Tidak mampu zikir dari awal sengaja. Disuruh ninggalin jadwalnya umpama mulai zikir jam 9:30. Tekannya seumpama jam 11:30. Waya mana? Lawan anak panganan udah lawan panganan jam udah gagal. Anak ya ayam. Anak ya. Urus seumpama gitu. Tapi sengaja dihitung deh. Karena apa? Belum mampu menikmati perjalanan zikir yang diwiridkan. Belum mampu. Maka apa? Berat, abot, tidak menemukan manisnya, tidak menemukan nikmatnya, itu indikator bahwa amalnya belum bersih, belum diterima. Ya alhamdulillah, lamun ditinggal-tingali mas umpama ya wenten sing ngriki sing gedelangane nikmat. Ya amin ya Allah. Terima. Termasuk pula berarti terima. Amin. Itu sebagai doa. Tapi silahkan berintrospeksi. Karena apa? Introspeksi itu sangat penting. Supaya apa? Mengetahui kualitas kita, aja ngaku-ngaku, aja bangga diarani santri, aja bangga diarani kita ngomong taat. Introspeksi diriku. Makanya nih kayak dengan tasawufuka alama batona fika minal uyub khairun min tasawufika alama hujiba angka minal huyub. Melihat hatimu masih ada kotorkah, masih ada rasa iri, masih ada dengki, masih ada rasa resah dan lain sebagainya, itu lebih bagus daripada engkau ingin melihat terbukanya hijab kegoiban. Ketika kita berzikir, zikir kita ini untuk membersihkan hati, bukan ingin melihat fenomena langit. Ingin melihat fenomena langit itu kecil. Yang paling berat itu adalah melihat mampu membersihkan diri kita. Itu yang paling berat. Supaya apa? Aja peporongan. Cara membahasa bening peporongan. Kayak orang coplok-coplok.
sarung serempet serempet ora lok coplok kelambi koko bae tas penyangkong bae Anu wong anu. anu Mau kita tutupi sareng kula kok. Ora kedelan saiki mah. kita deh Kit tas gantung bae kadang laku sembari sampai nah zikir kan di jero hati itu lebih bagus masuk ada sembari ngobrol kan nah kalau kita masih belum mampu tadi introspeksi diri, oh ya Allah kita kelipen ya masih orang manis. Berarti ingat kenikmatan tadi ya, belum merasakan nikmat. Nikmat iki ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani. Nikmat jasmani, contoh ketika kita minum teh manis. Contoh ilustrasi, walaupun aslinya pahit. Ketika kita minum teh manis, jasmani kita merasakan manis, berarti ilat kita normal. Tapi ketika kita minum teh manis, merasakan pahit amat ya cangkap. Selewat kemarin kan. Karena aja pahit amat cewek anu gini apa ya? Diicipi karokin, manis. Diicipi maningin karokin manis. Diicipi dewek. Menunjukkan ada sesuatu dalam lidah kita, liur kita mau kan, oh terkena awas ikutan tanah kopi. Akhirnya apa? Dengan diketahui bahwa kita ini punya sesuatu yang janggal pada air liur kita, kita datang periksa. Bisa ditangani, diagnosis, oh penyakit lekian, ini obat lekian. Nah hati kita, kalau kita introspeksi, kita kan orang nikmat amat, zikirkin anak apa ya, rohani kita kan sakit rupanya. Nah mengakui rohani sakit kuan, pasti orang itu mencari kesembuhan. Apa masalahnya kita gitu? Cari kesembuhan, aja cari pengalihan. Iki mah pengalihan. Apa kemarin pengalihan kemaksiatan pengalihan iki dalam status WA asing orang penting dibacain lagi zikir lagi ngaji kun ya hari genang foto genang bakal genang dokumentasi apa mah iku mah diwajari sing ora wajar dalam status WA Buang HP ini. itu ora wajar sebenarnya apa maksudnya coba gak lagi ngaji lagi satu WA kan karena penting amat batur-batur dunia maya di WA saya nih kabeh scroll kabeh atas WA oh nih grup AB dua saya orang penting nih si grup sebenarnya mah kadang aduh tapi kini jam setengah rolas jam rolas pas kayak ada. Iya, mau kan sampai jam si jika kan terusnya gitu ngajar kan balikan. Ayo selesai mata WA. Nah, mau kan sampai orang yang menemukan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, dalilun itu sebagai bukti ala wujudi kupuli ajilan ingatasi anane diterimane ing dalam akhirat. Ai kubulillahi lahu tegese diterima nerimane Allah lahu kedua si wong atau lahu kedua amal. Qala Abu Turab ngandika sapa Abu Turab salah satu ulama mengatakan idza sadaqal abdu taskalane bener ibadane al abdu sapa kaula fil amal ing dalam amale wajada mangkanamu ya kaula halawa tahu ing manise amal qabla ayak malahu sedurunge ngamal si wong malahan sebelum ngamal gak merasakan manis jare Kang Hamed ya kok bengi malam Kamis ke lah turu di petah genang sangu kok bengi
Semangat iku aya mono bega. Wis semangat turu dimin lah benang kompromi. Masih syarat malaikat. Wah. Oh, turu awan niatnya kan kok bengi ki umpama dinar bone kan saat malam Kamis. Sedurunge beramal dia itu merasakan manis. Kok bengi arep zikir ki lah turu dipit kanggo samu tuh. Atau jare kang nurudine potong rambut dimin. Potong rambut juga terlalu. Cara anak maksud tarikan jauh ora diterima. Iya. Wih, ini mah anyar gen. Nyate kok wis. Oh. Atau wih, ini mah Tangerang iki bakal ora beda gen. Orang beda gen. Orang diterima gen. Karena apa mau kan sudah merasakan sebelum beramal aja sudah merasakan nikmatnya beramal. Sebelum melakoni. Hari kita masa ejen, serius. Rebong anak jadwal wingi kan. Udan bae ora teka. Barang saiki ora udan no. Waduh, ini mah udan yang saya taikin ora udan. Ora udan mani mah biar libur kok. Sahadat, ayah sahadat. Orang enggak sahadat. Cinta udan kan alasan loh. Udan. Aduh, ora udan. Dikok sahadat karo ora sahadat. Nah, merasakan walaupun belum melaksanakan CP Abu Turab. Wa idza akhlaso, tatkalan amal yang ikhlas fihi dalam amal wajada maka nemu ya si wong halawatahu ing manis amal waqta mubasyaratil amal ing ketemune amal. Jadi ketika dia mampu mau kan sedurungnya merasakan manis, ketika beramal dia merasakan manisnya dari amal tersebut. Kita terbawa oleh amal, oleh zikir kita, oleh bacaan kita. Iki mantel sih kita pada ngebaca Al-Qur'an, maaf 5 menit kuat ora? 5 menit bacaan Al-Qur'an gak ancang setiap subuh. Pahit kan membaca Al-Qur'an? Orang waras. Hati nego. Lang buktiin di ngawaca grup sing ora penting. Dua coy scroll sing njok dhuwur. 20 menit. Oh iya 20 menit be. Wis grup A dibaca, grup B dibaca, grup C dibaca. Waca di kabeh 15 menit telah lewat. Baca Al-Qur'an gancang 5 menit 10 menit oleh kana tabarok. Mampu orang 5 menit tabarok, 10 menit tabarok orang mampu gering. Pada kalau kita. Kita mau ngene. Kita termasuk kita. Kita Ustaz. Termasuk. Tentang itu semua HP. Iya, cari turun ke HP. Mangan aja peporongan lah isin lah. Beb, Isin enggak. Cocok lantas deh. Saiki mata kantong lah. Mata lu kaget. Isin. Wal a'malu mausufatu lan utai sake amal kanjen sifati behadi sifati kelawan ikila sifat makbulatun iku kang diterima. Tadi yang sudah dijelaskan merasakan manisnya sebelum beramal atau ketika beramal kita itu seperti itu umpama tingkahnya itu menunjukkan diterima bifadlillahi dengan fadole Allah. Masih dapat cuma salah ini ya semono bae ampura iki bersambung insyaallah. Semoga salah kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.